Perang 3 hari di tepian Sungai Sintang. Di jantung Kalimantan Barat, tepat di tepi Sungai Kapuas yang luas dan dalam, berdiri sebuah kota kecil yang dulunya merupakan salah satu pusat kekuasaan penting di tanah Borneo, Sintang. Namun siapa sangka, di balik tenangnya arus sungai itu, pernah terjadi perang berdarah yang hanya berlangsung 3 hari, tapi meninggalkan luka berabad-abad. Sebuah pertempuran yang hampir menghapus nama Kesultanan Sintang dari peta, dan memperlihatkan keteguhan rakyat melawan kekuatan asing yang datang membawa bendera dan mesiu. Sintang, benteng tengah Borneo. Sintang bukan wilayah sembarangan. Sejak abad ke-17, wilayah ini menjadi pusat kerajaan yang kuat, dengan kesultanan yang menguasai jalur perdagangan hulu Sungai Kapuas, serta menjadi penghubung antara pedalaman Dayak dan dunia luar. Kesultanan Sintang memiliki armada sungai, barisan prajurit, dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan. Namun pada awal abad ke-19, VOC, dan kemudian Belanda, mulai mengincar Sintang, bukan hanya karena posisinya, tetapi juga karena emas dan kekayaan rotan serta damar di wilayah itu. Kedatangan kapal asing. Tahun 1827, kapal dagang Belanda yang membawa bendera VOC muncul di hilir Sungai Kapuas, lengkap dengan meriam dan surat tuntutan. Isi surat itu, Sintang harus tunduk, menyerahkan pajak, dan membiarkan Belanda mendirikan pos dagang permanen. Sultan Sintang saat itu, Sri Paduka Pangeran Mangkunegara, menolak dengan tegas. Beliau berkata dalam sidang istana, "Kami adalah anak sungai ini. Kami tidak lahir untuk dijajah oleh orang asing yang datang tanpa adat." Belanda marah, dan perang pun dimulai. Hari pertama, dentuman pertama di tepian Kapuas. Pagi hari, tanggal 5 September 1827, kapal Belanda melepaskan tembakan ke arah pelabuhan kecil di Sintang. Dentuman meriam memecah kabut pagi. Rumah-rumah di tepi sungai terbakar. Warga berlari. Tangis anak-anak bercampur dengan suara gong perang yang dipukul dari istana. Namun Sultan sudah bersiap. Pasukan Sintang, dengan perahu-perahu kecil, menyerbu kapal-kapal asing dengan senjata tradisional, panah api, dan keberanian yang tak bisa dibeli. Belanda mundur ke hilir. Tapi mereka bersumpah akan kembali esok harinya, lebih siap dan lebih buas. Hari kedua, api menyala di jantung kota. Hari kedua adalah hari neraka bagi Sintang. Belanda datang dengan bala bantuan, 2 kapal tambahan, meriam darat, dan serdadu bersenjata lengkap. Mereka mendarat dan menyerbu kota, membakar lumbung padi dan masjid, serta berusaha merebut alun-alun kerajaan. Namun, rakyat tidak tinggal diam. Perempuan, anak-anak muda, dan bahkan para tetua ikut bertempur. Air sungai merah oleh darah. Asap membumbung dari dermaga. Legenda menyebutkan, di tengah pertempuran itu, seorang pendekar Dayak bernama Laga Kumang menyerbu barisan Belanda hanya dengan mandau dan azimat leluhurnya. Ia menjerit, "Kau boleh punya mesiu, tapi tanah ini punya roh kami." Hari ketiga, doa, debu, dan darah. Hari ketiga menjadi hari paling menentukan. Belanda telah mendekati istana. Tembok-tembok runtuh. Tapi justru di saat itulah, semangat rakyat